Chapter 856. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Ziyan termasuk di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Su Qian diam-diam duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan dua kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan berjalan ke aula dan duduk begitu saja di kursi itu. Baru setelah itu mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Su Qian, tetua pertama, apakah ada berita tentang Ying San tua? Su Qian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, menurut informasi yang diterima sebelumnya, tampaknya Ying San tua telah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang paling banyak berada. Saat ini, kemungkinan cukup banyak faksi di kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Ying San tua ini? Dia benar-benar bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah seorang elit Dozong, kemungkinan akan merepotkan berurusan dengan banyak orang serakah yang akan datang dengan cara seperti gelombang. Jangan katakan padaku bahwa itu adalah umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Oud Ying San dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu pengganti, tidak mungkin bagi Oud Ying San untuk pergi dan menemukan elit Dozong, bukan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan dua Dozong, hampir tidak akan ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghentikan mereka. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli wilayah sudut hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat mengerutkan alisnya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, galak, dan brutal saat itu, kita tidak dapat menghilangkan pemikiran ini. Su Qian ragu sejenak sebelum menjawab kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu sombong? Mengingat penglihatannya, Ying San tua secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Dozong di tempat pelelangan yang memiliki minat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan memandang mereka tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang sekelas dengannya, bukan? Apakah Demon Flame Valley itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Oud Ying San meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Su Qian menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, kita juga harus pindah. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Oud Ying San dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari bagaimana saya melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada orang lain untuk diambil karena sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ya, saya tahu, tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai mengemas semuanya di bawah perintah Xiao Li dan Penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kompleks ini dari belakang.
Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang diambil Ying San tua, berusaha mengejarnya. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita kepergian mereka dengan cepat dikirim ke Sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan Sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mata-mata itu. Tidak diduga bahwa Yan Xiao ini benar-benar berkumpul dengan kelompok Gerbang Xiao, ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka akan memiliki dua elit Dozong? Qisan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin orang-orang dari Gerbang Xiao memberinya teknik penguasa teknik Dou yang mereka beli di pelelangan. Ini akan memfasilitasi kerjasama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia mengira Xiaoyan dan Gerbang Xiao telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tidak disangka mereka akhirnya bekerja bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka semakin besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil pemecah Zong itu. Mo Ya di sisinya tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil pemecah Zong adalah sesuatu yang bahkan Qisan tidak bisa saring. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiaoyan, dia tidak akan tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang membuatmu sangat cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkannya. Gua Dozong, bahkan saya tidak akan berani bertindak. Sekarang, Anda akan menunggu di sini dengan tenang. Mereka jelas menargetkan Ying San tua. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Tidaklah mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Mo Ya hanya bisa menelan kebencian yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Ying San tua. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin dia meninggalkan kota dengan cara yang mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qisan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qisan dan Mo Ya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya. Qisan tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati bertanya, apakah pemimpin sekte tahu apa yang orang tua itu rencanakan? Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin diambil oleh Sekte Kaisar Hitam kita. Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya menunjukkan kepekatan saat dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kita hanya akan melihat faksi-faksi ini terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Old Ying San. Semakin banyak orang mati semakin baik. Qisan dan Mo Ya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka langsung tertawa dan setuju. Jika Sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal mendapatkan sedikit pun informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini ke pelelangan. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat matanya menyapu ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kita bisa belajar dan menemukan sesuatu, akan lebih baik jika benda itu ada di tangan kita. Orang lain bisa melupakan tentang mendapatkan sesuatu yang gagal didapatkan oleh Sekte Kaisar Hitam kita.
Kelompok Xiaoyan melihat ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di salah satu sisi jalan tampak seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia perlahan berjalan sesuka hatinya. Sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas yang berapi-api menembus penutup hutan. Mereka menatap tajam ke belakang orang tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan tidak biasa sedikit pun di depan kekuatan menakutkan dari Oud Yingsan. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan langsung rusak dengan peningkatan keserakahan seseorang. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva terlalu sulit untuk ditolak semua orang. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit pun cemas. Dengan bepergian dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, bukankah dia mencoba membuat semakin banyak orang tertarik? Xiaoyan menatap punggung tua di hutan dari bukit saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Suqian mengerutkan alis saat mereka berdiri di samping Xiaoyan. Tindakan Oud Yingsan membuat mereka merasa tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah mendapatkan harta karun langka secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan pemandangan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah sudut hitam? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin untuk menyerang, kemungkinan akan mempengaruhi seluruh situasi, memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Yingsan tua akan mengalami masalah. Suqian perlahan berbicara. Xiaoyan mengangguk samar. Tatapannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harus mengawasi Yingsan tua. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari Demon Flame Valley kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini. Suqian berbisik. Xiaoyan mencondongkan dagunya. Tatapannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap tajam ke punggung Oud Yingsan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Keributan tiba-tiba terjadi dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Yingsan tua sementara pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya saat dia merasakan keributan itu. Matanya segera mengeras saat dia dengan lembut bertanya, apakah mereka akan menyerang? Hutan pegunungan yang tertutup lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber dari solidifikasi ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Chapter 857. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa atmosfer menjadi kaku adalah karena 10 lebih bayangan wajah yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang Yingsan tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang lebih ini. Dalam atmosfer aneh seperti ini, pemikiran rasional kecil yang tersisa pada orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidaklah lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas seorang ahli doang. Orang yang tersisa juga bukan orang biasa.
Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dikesampingkan dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit sejati Douzong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengikutinya. Beberapa dari orang-orang yang lebih berani telah gagal menahan pijaran keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah Oud Ying San. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Oud Ying San, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya wilayah sudut hitam, kemungkinan seluruh benua Douqi akan berguncang karena mereka. Meskipun 10 lebih orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka secara aneh bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Oud Ying San. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya jika seseorang memiliki nyawa untuk merebutnya. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Ying San tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sebuah isyarat tangan diam-diam diperpanjang dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak menampakkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memiliki kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang ditembakkan ke setiap tempat fatal di Ying San tua. Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Ying San tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Ying San tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia secara aneh jatuh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup nafas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Ying San tua ini, cara menekan dan menyedihkan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya anak panah yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Oud Ying San, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara siu-siu yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan sengsara melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia. Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva setelah aku membunuhnya.
Dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati Bodhisattva. Saat itu, saya akan menjadi elit Doseng. Wilayah sudut hitam, ini akan menjadi milikku. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya dikalahkan oleh keserakahan, mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah yang segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerbu ke arah Oud Yingsan. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Yingsan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Doki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Doki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Do Huang. Seorang elit Dozong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah ke situasi kacau yang telah meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena ini adalah pembantaian sepihak. Beberapa golongan yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa orang yang suka berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Oud Yingsan. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiao Yan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya tertuju pada tubuh Oud Yingsan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingsan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah karena pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Si tua Yingsan hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Yingsan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, itu sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang elit Dozong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Doki di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari Demon Flame Valley juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok Demon Flame Valley. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan keras dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat itu. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari Demon Flame Valley bersembunyi. Dengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan mengerang. Saya baik-baik saja.
Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Oud Yingsan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan kuat terkunci pada Oud Yingsan. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan yang gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dibor dengan liar ke lapisan energi yang melilit tubuh Oud Yingsan. Tindakan pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hendak menyerah, dia mendengar sedikit suara cici. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Oud Yingsan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingsan tua setelah energi tak terlihat itu dipatahkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Chapter 858. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada doki yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Oud Yingsan di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingsan tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Oud Yingsan benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terpapar mata Xiao Yan. Namun sekarang sudah agak terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan Oud Yingsan, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan besar bahkan seorang elit Dozun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiao Yan dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua langsung bertanya dengan bisikan lembut yang terkejut. Oud Yingsan di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Butuh waktu lama kemudian sebelum Suqian memimpin pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, palsu. Mengapa auranya begitu mirip? Ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh roh Oud Yingsan. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu. Xiao Yan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Oud Yingsan, yang tampak tidak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan semangat seseorang untuk membuat avatar.
Metode unik untuk menggunakan kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami sadar bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Ying San tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze tidak datang entah dari mana. Dozun itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Dozong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Dozong. Avatar spiritual, Su Qian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun mereka juga elit Dozong, keduanya mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Ying San tua benar-benar mampu mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sepertinya Ying San tua yang asli sudah lama pergi. Xiao Li mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru menuju Old Ying San. Sebaliknya, itu bertahan di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar mungkin memungkinkan avatar memiliki aura tubuh asli dan sebagian kekuatannya, masih ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun hubungan ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana sebenarnya tubuh Ying San tua. Kekuatan spiritual yang kuat melintasi satu sama lain di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Douqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Douqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyusun kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Old Ying San. Su Qian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Ini dengan tenang menyebar ke seluruh langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang awalnya tetap diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan mendekati tubuh Old Ying San. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah meludahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Old Ying San dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual samar-samar ditransmisikan dari area itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekat sini. Joy melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya segera menyapu avatar spiritual Old Ying San di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter peri kecil dan Ziyan, ikuti aku. Tetua pertama, kalian semua harus menjaga tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan.
Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Old Ying San satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan dokter peri kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memanggil dokter peri kecil dan Ziyan dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api berwarna hijau giok dengan cepat menjulur dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Kelompok Su Qian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Ying San tua belum melarikan diri, masih ada peluang besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekarang, kita akan lihat taktik apa yang dimainkan orang tua ini. Su Qian tersenyum sedikit. Pandangannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Old Ying San, yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Su Qian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah, sebuah pasukan terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki bersilang di dalam kol. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip seperti bunga di depannya. Mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyuman dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya mengarah ke tempat di luar kol dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" Haha, Old Ying San benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya bisa membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan diriku yang dulu. Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, seseorang dapat melihat lebih dari 10 sosok perlahan muncul di luar kol. Salah satu dari mereka secara mengejutkan adalah pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qisan dan Mo Ya juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing, mata Ying San tua segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, apa yang akan dilakukan pemimpin sekte Mo? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi sekte Kaisar Hitam. Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan tentang menakutiku. Apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di wilayah sudut hitam? Orang-orang dari wilayah sudut hitam tidak membeli ini. Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. Bagaimana Anda menemukan saya? Ekspresi Ying San tua sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Itu hanyalah jejak dolki kecil. Mo Tianxing sedikit tertawa. Old Demon Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda bukan tandingan leluhur ini. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada saya. Kau akan membiarkan aku yang dulu pergi jika aku menyerahkannya padamu. Ying San tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di sekte Kaisar Hitam saya. Sudut mulut Old Ying San sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Sebuah kebiadaban segera muncul di matanya saat dia dengan ganas tertawa. Mo Tianxing, bahkan kondisi saya yang dulu ini belum mencapai puncaknya,
Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan saya. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Oud Yingsan setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota Sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah tergesa-gesa. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dari Yingsan tua melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol hingga mulai bergetar. Banyak garis retakan setebal lengan seseorang yang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang ditarik di dalam kol. Persis saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, sungguh tak terduga pertunjukan aslinya sebenarnya ada di sini. Saya hampir melewatkannya. Chapter 859. Tawa tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Oud Yingsan dan Mo Tianxing sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Sebenarnya Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahwa Anda telah melihat melalui tipuan iblis tua Ying ini." Xiao Yan tersenyum samar. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka bahwa pemimpin Sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkanku." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi Sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hihi, pemimpin Sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Yingsan menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Setan tua Ying, mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu. Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Nada pemimpin Sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi diriku yang lama ini bukan tandinganmu, kamu harus membayar harga dari cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, Yingsan tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Makna dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan.
Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Ying San tua. Namun, kelompok Xiaoyan, yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kelompok Xiaoyan telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying San tua, Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying San semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiaoyan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam call memadat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Ying San sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan 2 elit Dozong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin Sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiaoyan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Ying San tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya, Sekte Kaisar Hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, pil pemecah Zong. Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao? Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan percaya orang tua ini. Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah menurutmu dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadamu? Ying San tua dengan dingin tertawa sementara Xiaoyan sedang berpikir keras. Kamu berisik. Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan doki berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif. Segera, itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Ying San tua. Huff. Ying San tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangan keriputnya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan doki yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi. Itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergetar hebat beberapa kali. Beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. Tuan Yan Xiao, mohon istirahatlah. Saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan pil pemecah Zong kepada Sekte Kaisar Hitam saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara.
Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia memandangnya, Ying San tua dan Mo Tianxing ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Ying San tua juga bukan orang biasa. Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana. Pemimpin Sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah Demon Flame Valley saya pilihan yang lebih baik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari Demon Flame Valley. Alis Xiao Yan terjalin erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Ying San tua juga menjadi agak jelek karena kemunculan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli. Karena memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia menjadi incaran semua orang. Meskipun dia mungkin seorang elit dozong, setidaknya ada 3 orang yang berada di kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1. Namun, jika menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing telah tenggelam pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok Demon Flame Valley. Dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu siapa ahli ini?" Berdasarkan apa yang saya tahu, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Tuan adalah VIP lembah api iblis kami. Pemimpin Sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan?" Saat ini, Xiao Yan tidak lagi memakai dupang. Karena itu, penampilannya juga sudah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan. Bagaimanapun, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Kepala Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Sekte Kaisar Hitam semuanya tercengang ketika mendengar ini. Haha, jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah sudut hitam untuk sementara waktu. Bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah sudut hitam ini. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini. Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa.
Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat. Cek, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu. Dia perlahan menariknya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tampilan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka. Benar-benar kamu. Chapter 860. Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah orang yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi telah mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiao Yan, dan Kaisar Pil di daerah sudut hitam, saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiao Yan, dipenuhi dengan kebiadaban yang kental. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan api surgawi, seperti api hati Laui, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk menghadiahkannya kepada Zun Ze di Hall of Souls, kemungkinan besar dia akan lama diambil oleh Hall of Souls untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung bahwa Zun Ze dari Hall of Souls telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh elit Dozong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai jiwanya terpencar dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya, membiarkan yang terakhir untuk memilikinya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik secara otomatis akan pecah. Jiwanya hanya bisa menghilang bersama dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, apapun yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Bisa hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama hari-hari yang tersisa ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya menjadi cara ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke wilayah sudut hitam, setelah baru saja muncul. Jika dia tidak mengetahui air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanannya, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao, dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin marah saat bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan bertabrakan langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hati mantan akan meledak secara fisik. Matanya yang ganas dan buas dengan tegas menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan emosi yang menyiratkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal dalam masa lalunya, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduga, ini semua berkatmu juniorku yang baik. Tatapan Han Feng sangat kejam saat dia tertawa dengan ganas. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu. Kali ini,
Saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk dari kematian. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiao Yan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang 4 Do Huang asli. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan sejumlah elit Dozong. Selain itu, sepertinya tidak ada elit Dozong yang jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas Dozong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu benar, aku sudah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan Hall of Souls. Mengapa? Apakah dia tidak menghargai Anda? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Haha, sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinnya dengan di masa lalu. Han Feng diam-diam tertawa saat melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Bang! Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian, itu akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan sangat ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata Han Feng ini benar-benar telah meretas titik terlemah Xiao Yan. Yao Lao secara paksa ditangkap oleh Hall of Souls tepat di depannya, tapi dia hanya bisa melihat saat itu terjadi. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati batin Xiao Yan. Yao Lao telah menghabiskan banyak tenaga untuknya. Bertahun-tahun pelatihan telah membuatnya menjauh dari orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiao Yan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya, namun, terlepas dari upaya besar yang Yao Lao lakukan karena dia, akibatnya yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh Hall of Souls. Akhiran semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bola balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus tetap menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya. Fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tetap di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat ke titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada Hall of Souls, dia harus menelan api surgawi dengan gila. Api surgawi, setelah masalah ini selesai, saya akan fokus untuk mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bajingan Han Feng, jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, bajingan yang mengkhianati gurunya,
Aku, Xiao Yan, akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena tetap ada di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley dan Han Feng sedikit berubah. Dokter peri kecil dan Ziyan di sisi Xiao Yan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi sekeras ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior sangat berani, tapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil melangkah maju dengan lembut. Mata ungu keabu-abuannya menatap tanpa emosi pada Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam tertinggal di atasnya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Tiba-tiba, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa. Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu. Mata Xiao Yan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun Anda saat ini bukan manusia atau hantu, Anda pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng berkedut dengan keras. Dia menghirup nafas dan menahan amarah di hatinya sebelum tertawa terbahak-bahak. "Meski tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun, saya ingin tahu apakah kekuatan Anda juga telah meningkat sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah Anda mencoba." Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia secara alami sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya bahkan sedikit pun. Mo Tianxing sedikit terkejut saat dia melihat belati yang ditarik atmosfer antara Han Feng dan Xiao Yan. "Berjuang, bertarung saja. Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius satu sama lain. Kasus terbaik adalah setiap orang mati." Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan pil pemecah zong, tapi juga bisa berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari Demon Flame Valley. Mata Oud Yingsan di dalam Call juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. "Apa menurutmu kalian bertiga bisa berurusan dengan kami?" Han Feng tertawa dingin. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong. Dengan kerjasama dari beberapa sesepuh lembah api iblis lainnya, mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong. Bermaksud untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan sesepuh dari Demon Flame Valley di belakang semua mulai tertawa terbahak-bahak. Doki yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan saat bergabung. "Jika mereka tidak cukup, mengapa Anda tidak memasukkan saya yang dulu?" Sama seperti sesepuh dari Demon Flame Valley bertingkah angkuh, tawa tua bergulir di langit seperti guntur. Segera, sesosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam beberapa waktu nafas. Aura agung seperti semburan melonjak keluar dan menekan aura para sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng segera tenggelam saat melihat sosok manusia tua muncul di langit.